Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, sepanjang minggu ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai bagaimana menjadi garam dalam menghadapi berbagai paham yang ada di sekitar kita. Hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat paham pluralisme. Apakah saudara-saudari pernah mendengar perkataan seperti ini? Semua agama itu sama saja, semua juga mengajarkan hal yang baik, bukan? Nah, kira-kira itulah pluralisme agama. Pada dasarnya, pluralisme adalah paham yang menghargai adanya perbedaan. Dalam kehidupan sosial, pluralisme sangat dibutuhkan. Kita ingin hidup damai dengan semua orang dan saling menghargai satu sama lain. Itulah yang disebut sebagai pluralisme sosial. Kita semua harus memilikinya. Namun dalam hal keimanan, kita tidak boleh terjebak dalam pluralisme agama yang mengatakan semua agama toh sama saja. Kita harus mewaspadai pluralisme agama ini. Bacaan kita hari ini menegaskan bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita tahu persis bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Untuk itu, kita tidak perlu takut untuk mengekspresikan iman kita tersebut kepada orang-orang yang lain. Inilah dua sisi koin dari pluralisme. Di satu sisi, kita perlu menghindari menyamaratakan semua agama. Tapi di sisi yang lain, kita memiliki kebebasan untuk mempertahankan identitas iman kita. Jadi, kita sama sekali tidak perlu minder atau takut menjadi orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang pluralis. Sepanjang minggu ini, kita sudah mencoba merenungkan mengenai apa artinya menjadi garam. Pertama-tama bagi diri kita sendiri, yaitu menumbuhkan apa yang baik dari diri kita dan mematikan apa yang jahat dari diri kita. Kemudian, kita juga sudah merenungkan apa artinya menjadi garam di tengah-tengah berbagai paham dunia ini. Mulai dari individualisme, pragmatisme, relativisme, konsumerisme, dan pluralisme. Kita perlu terus waspada dan menyadari berbagai hal negatif dari arus zaman ini yang perlu kita hindari. Kita perlu hati-hati agar tidak terjebak dengan egoisme, sikap serba instan, hidup berdasarkan sikap semau sendiri, konsumerisme agama, dan kehilangan identitas kita sebagai orang Kristen. Namun, kita juga tidak boleh lupa untuk menyadari dan memanfaatkan hal-hal yang positif dari arus zaman ini. Kita perlu memanfaatkan kebebasan yang ada untuk terus bertumbuh dalam iman. Kita perlu memanfaatkan pragmatisme untuk menjadi relevan dengan konteks zaman. Kita tidak perlu ragu untuk menjadi otentik. Kita perlu memanfaatkan momentum konsumerisme untuk mengabarkan Injil. Dan kita perlu memanfaatkan momentum pluralisme untuk mempertahankan identitas keimanan kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.